Bidaraini amin. Babustihbabi tarhibil insani bidaifihi wa hamdihi Allah ta'ala ala husulihi daifan indahu wasyururuhu bizalika wasana'uhu alaihi likaunihi ja'lahu ahlan lizalika. Ini bab menerangkan dianjurkannya manusia mengucapkan marhaba kalau ada tamunya. Ya, jadi kita kalau kedatangan tamu di antara ucapannya ahla wa marhaba. Makanya kadang-kadang tuh para habaib ya disering mengucapkan marhaba marhaba. Nah, seperti itu. Nah, ini termasuk sunnah. Jadi Nabi menganjurkan kepada kita sebagai manusia ketika didatengin tamu, maka di antara yang dianjurkan mengucapkan kata-kata ahlan wa sahlan wa marhaban. Ya, minimal marhaba, marhaba. Ya, begitu. Ini anjuran ya seseorang yang memang kedatangan tamu. Kemudian dia juga memuji kepada Allah Subhanahu wa taala karena udah diberikan kemampuan untuk bisa ya menjamu tamu, kedatangan tamu. Ya, dia ngucapin alhamdulillah, alhamdulillah tamu sudah berkunjung ke rumah saya. Tuh, jadi dia senang, surur. Ya, jadi dia menampakkan rasa kegembiraannya dengan hal tersebut dan memujinya. Ya karena ya itu semuanya dia dijadikan sebagai ahlan lizalik, menjadi tuan rumah. Jarang orang yang bisa menjamu tamu, kedatangan tamu. Makanya dulu waktu saya ngaji sama Mu'alim Syafi'i Hazami, beliau bilang kalau rumah banyak tamunya itu tandanya ya sahibul bait ini mulia. Ya, jadi kalau rumah banyak tamu tuh, ada yang datang aja. Ya kayak rumah Mu'alim Syafi'i Hazami kan tuh tiap hari ramai aja. Ya kita mau datang jam berapa aja kadang-kadang ada aja tamu. Ya, nah itu beliau lagi ngaji bilang begitu. Jadi kalau ingin melihat kemuliaan rumah seseorang tuh banyak tamunya. Ya, ada yang datang, ada yang datang. Nah guru-guru itu kan begitu. Ya, jadi tamunya selalu banyak. Nah itu Mu'alim Syafi'i Hazami. Ya tiap hari tamunya banyak aja. Ya ada aja yang pada datang. Ya, nah itu tandanya orang itu mulia, mulia. Ya, karena dia dijadikan sebagai ahlan lizalik, sebagai tuan rumah ya bagi orang yang menjamu tamu. Sehingga dia ucapkan marhaba, marhaba, ahlan wa sahlan. Bahkan ya dia harus senang, bahagia. Jadi kalau ada tamu jangan merasa kecewa, ya ada tamu lagi. Ya repot dah gue dah. Nah, jangan begitu. Ya, tapi kita surur menampakkan kebahagiaan, kegembiraan. Karena dia termasuk manusia yang mulia. Ya, orang yang bisa menjamu tamu itu mulia, mulia. Rawaina fi sahihail Bukhari wa Muslim. Kami telah meriwayatkan dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Min turukin kasiratin, dari beberapa jalan yang banyak. An Abi Hurairah, riwayat ini dari Abi Hurairah, wa an Abi Suraih, dan juga riwayatnya dari Abi Suraih Al-Khazai radhiyallahu anhu, semoga Allah memberikan keridhaan buat keduanya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ini hadisnya nih. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim daifahu. Siapa yang mengaku beriman kepada Allah, mengaku beriman kepada hari akhir, fal yukrim daifahu, hendaklah dia muliakan tetamunya. Jadi hadis sahih ya, Imam Bukhari, Imam Muslim yang meriwayatkan di hadis arba'in tuh. Ya dulu waktu kita ya sekolah di Al-Falah tuh, di SDI Al-Falah itu pasti baca arba'in. Kelas 4, kelas 5, kelas 6. Ya, kelas 6 kita bisa hatam tuh, ya bisa menyelesaikan hadis arba'in, bahkan hafal tuh semuanya. Dulu saya masih sekolah di Al-Falah tuh, hadis 40 hadis itu kalau kelas 6 harus hafal, harus hafal. Nah, seperti itu. Ya, jadi sampai sekarang tuh, ya kita masih diajarin tuh.
Ya kalau anak-anak kita di SD Al-Falah itu pasti ya, baca hadis arba'in. Nah di antaranya hadis arba'in tuh ada yang ini nih memuat man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim dhaifah. Siapa-siapa yang mengaku beriman kepada Allah, mengaku beriman kepada hari akhir, maka muliakan tetamunya. Jadi kita muliakan tamu kita. Kita merasa bahagia, kita merasa senang kalau datang tamu. Apalagi tamunya orang-orang solih, orang-orang yang baik. Kita beruntung karena rumah kita didatengin oleh orang-orang yang solih. Makanan kita dimakan oleh orang-orang yang solih. Ya air kita diminum oleh orang-orang yang solih. Itu beruntung sekali. Makanya diucapkan marhaba, marhaba, ahlan wa sahlan. Surur dia, senang, bahagia. Nah, karena berdasarkan hadis Nabi ini, fal yukrim dhaifah, muliakan tamunya. Jadi kalau orang yang memuliakan tamu kan berarti dia merasa bahagia dulu, senang, tampakkan rasa bahagia dan senang dulu. Ya, menyambut tamu kan begitu mestinya. Ya, nah nanti baru punya suguhan, berikan suguhan-suguhan yang ada. Warwaina fi sahihi Muslimin, kami riwayatkan dalam Sahih Bukhari, ya dalam Sahih Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, hadis riwayat dari Abi Hurairah radhiyallahu an. Jadi kalau hadis yang ini ya terdapat dalam Sahih Muslim. Qala, beliau Abu Hurairah berkata, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zata yaumin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah keluar rumah satu hari. Ya, ini zatu yaumin ini ya bisa saja ya malam, bisa saja siang. Ya, jadi artinya bisa kita bilang zata yaumin keluarnya Nabi siang hari, bisa juga keluarnya pada malam hari. Tapi kalau makna secara hakiki yaum itu dari terbit fajar sampai terbenam matahari, itu kalau makna hakiki. Jadi kalau dibilang yaum berarti mulai terbit fajar sampai terbenam matahari, itu yaum. Nah nanti kalau malam lail, dari mulai terbenamnya matahari sampai ya terbit fajar lagi. Itu namanya ada yaum, ada lail. Ya, jadi mulainya begitu. Dari terbit fajar sampai terbenam matahari namanya yaum. Tapi kalau lail dari terbenam matahari sampai terbit fajar sodik namanya. Sebab nanti fajar ada dua, ada fajar kazib, ada fajar sodik. Seperti itu. Tapi yang dimaksud dengan di sini nih ya umum, secara umum. Jadi mutlaquz zaman, ya waktu secara umum, bisa masuk malam, bisa masuk siang. Ya, jadi ini maksudnya zata yaumin, pada satu hari. Bisa kemungkinan siang, bisa kemungkinan malam. Au lailatin, atau lailah, atau malam. Nah, makanya di sini ada syak riwayat ini. Nabi saat itu keluarnya apa siang atau malam. Fa iza huwa bi Abi Bakrin wa Umar, maka tiba-tiba Nabi pada saat keluar dari rumahnya ketemu sama sahabatnya. Pertama Abu Bakar, yang kedua sahabatnya Umar bin Khattab. Jadi Nabi keluar dari rumah, pas banget Nabi keluar dari rumah ketemu sama Abu Bakar. Ternyata Abu Bakar keluar juga dari rumah. Ketemu lagi sama Umar. Ternyata Umar juga keluar juga dari rumah. Ketemu tuh. Lalu Nabi bertanya, ma akhrajakuma min buyutikuma hazis sa'ah. Penyebabnya apa kamu berdua keluar dari rumah kamu di saat ini? Nabi nanya tuh. Hai Abu Bakar. Begitu juga hai Umar. Apa penyebab utama kok kamu keluar dari rumah kamu ya saat ini? Qala, lalu Abu Bakar dengan Umar bin Khattab menjawab. Dibilang al-ju'uh ya Rasulullah. Penyebabnya saya keluar dari rumah nih lagi lapar. Umar lapar. Ya, Abu Bakar juga lapar. Sahabat kalau yang namanya lapar emang benar-benar lapar banget. Ya mungkin beberapa hari nggak makan. Nah, seperti itu. Ya, jadi al-ju' yang menyebabkan Abu Bakar dan Umar keluar dari rumah ya karena
penyebabnya lapar. Qala, lalu Nabi jawab. Kata Nabi begini, wa ana wallazi nafsi biyadihi la akhrajanil ladzi akhrajakuma. Dan saya demi zat diriku di dalam kekuasaannya, artinya demi Allah, ya sungguh penyebab saya keluar dari rumah juga sama seperti penyebab kamu berdua keluar dari rumah. Jadi Nabi juga lagi lapar. Nabi pengen berkunjung ke rumah sahabatnya, nyari-nyari siapa yang mau menjamu saya. Ternyata Abu Bakar begitu juga, pengen keluar, pengen pergi ke rumah sahabatnya, siapa yang kira-kira mau menjamunya. Umar juga begitu, ya ternyata dia keluar dari rumah ingin bertamu, siapa yang kira-kira mau menjamu saya. Karena memang kondisinya udah lapar. Ya itu kalau Nabi udah lapar, Abu Bakar udah lapar, Umar udah lapar. Bukan seperti kita, mungkin baru nggak makan ya semalam, ya mungkin beliau udah lama nggak makan. Nah seperti itu, sehingga udah nggak tahan, ini perutnya udah berbunyi terus. Ya, nah ini namanya al-ju'. Sehingga Nabi keluar dari rumah, Abu Bakar keluar dari rumah, Umar keluar dari rumah, penyebabnya sama. Lalu kata Nabi, kumu, ayolah kita berangkat, kita pergi menuju salah seorang daripada sahabat-sahabat kita. Mungkin saja di sana ada rezeki buat kita. Ayo kita datang, kita berkunjung. Nah, seperti itu. Faqamu ma'ahu, maka mereka bangun dah tuh, siap berangkat bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'ata rajulan minal ansari, lalu dia datang ke rumah seseorang dari Ansor, sahabat Nabi, dari sahabat Ansor, orang Madinah. Ya, kalau orang Madinah itu disebut sahabat Ansor. Kalau orang Madinah yang menetap di kota Madinah terus dia menjadi sahabat Nabi disebut dengan sahabat Ansor. Nah kalau dari Mekah seperti Abu Bakar, Umar itu kan dari Mekah tuh hijrah dia ke kota Madinah. Nah dia disebut dengan muhajirin. Jadi ada sahabat Nabi minal muhajirin, ada sahabat Nabi minal ansor. Nah dua-duanya itu benar-benar ukhuwahnya, persaudaraan begitu kuat, ya begitu kental, ya karena memang Nabi yang mengajarkannya, ya sehingga tidak ada perpecahan sama sekali antara sahabat muhajirin dengan sahabat ansor. Jadi dia datang ke sahabat ansor, sebab memang sahabat ansor kan yang menetap, orang pribuminya, sehingga dari segi kekayaan itu dia lebih kaya. Kalau sahabat Umar, Abu Bakar itu karena memang dia berangkat dari Mekah, ninggalin segalanya. Ya rumahnya ditinggalin, harta kekayaannya ditinggalin. Nah kalau orang-orang Ansor memang di rumahnya di situ, banyak kebunnya, banyak tanahnya di situ. Sehingga di saat-saat pertama orang-orang muhajirin banyak yang fakir, banyak yang susah. Sehingga pantaslah kalau dia datang ke rumah orang-orang Ansor. Faiza laisa huwa fi baiti, tiba-tiba laki-laki yang dikunjungi sama Nabi, laki-laki yang dikunjungi oleh sahabat Abu Bakar dan Umar tidak ada di rumah, lagi pergi. Faizan laisa huwa fi baitihi, ternyata dia lagi nggak ada di rumah. Falamma ra'atul mar'atu, maka tatkala istrinya melihatnya Nabi, qalat, lalu istrinya menjawab marhaban wa ahlan. Jadi suaminya nggak ada istrinya doang. Pas banget dibuka pintu, yang dilihat Nabi, langsung istrinya dengan penuh kegembiraan bilang marhaba wa ahla. Nah ini yang dikatakan kalau ada tamu kita ucapkan marhaba wa ahla. Itu salah satu ucapan rasa surur, rasa gembira, seneng kalau kita didatengin sama tamu. Faqala laha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab dan bertanya kepada istrinya itu perempuan. Aina fulan, di mana suami kamu? Fulan itu yang dimaksud rajul min ansor, yang dia adalah suami daripada nih perempuan. Aina fulanun?
Qalat, lalu istrinya menjawab, zahaba yasta'zibu lana minal ma'i. Dia sebentar sedang pergi, ya pergi untuk mencari air tawar buat kami. Ya, jadi ini suaminya lagi pergi sebentar keluar rumah, tujuannya apa? Sedang mencari air tawar buat kebutuhan kami keluarga. Irja al-ansori, tiba-tiba datang laki-laki Ansor tersebut. Jadi enggak lama setelah itu datang ya tuan rumahnya, rajul minal Ansor. Panazara ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka dia melihat ternyata di rumahnya ada Rasulullah SAW wa sahibaihi, dan ada dua sahabatnya Nabi Muhammad, yaitu Abu Bakar dengan sahabat Umar. Summa qala, lalu rajul Ansor itu berkata, alhamdulillah. Itu ucapan yang pertama karena merasa bahagia, senang. Ya, di kedatangan tamu, dan tamunya lagi siapa? Rasulullah. Tamunya siapa? Abu Bakar. Tamunya siapa? Umar bin Khattab. Sehingga ucapan yang pertama pas dia ngelihat di depan rumahnya ada tamu, yang diucapkan alhamdulillah. Tuh kita begitu. Pas tamu datang, alhamdulillah. Senang dia. Jangan ya dia datang lagi. Jangan begitu. Ya, tapi ucapkan alhamdulillah. Lalu dibilang, ma ahadunil yauma akramu adyafan minni. Tidak ada satu pun di hari ini yang lebih mulia kedatangan tamunya daripada saya. Tuh, enggak ada lagi di saat ini yang kedatangan tamu ya yang lebih mulia kebanding daripada saya. Sebab enggak ada yang bisa membandingi kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dipantas bilang begitu, dia bangga, dia senang, dia bahagia karena kedatangan tamu yang paling mulia. Enggak ada lagi tamu yang lebih mulia yang datang di hari ini kebanding daripada ke rumah saya. Rasulullah, Abu Bakar, Umar bin Khattab. Wa zakara tamamal hadisi. Lalu dia sebut hadisnya secara sempurna. Babu mayakuluhu ba'dan sirapihi anit ta'ami. Ini bab menerangkan sesuatu yang diucapkan setelah dia meninggalkan tempat tersebut daripada makan. Jadi kalau kita udah bertamu, udah dikasih jamuan, makan, udah kenyang, kira-kira apa yang dilakukan, apa yang diucapkan, dan apa yang tidak boleh. Nah, ini ada hadis riwayat ya di dalam kitab Imam Ibn Sunni, dijelaskan nama Imam Nawawi. Rawaina fi kitab Ibn Sunni, kami telah meriwayatkan di dalam kitab Imam Ibn Sunni an Aisyah radhiyallahu anha, yang datang ini riwayat dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, qalat, ya beliau Siti Aisyah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, azibu ta'amakum bi zikrillahi azza wa jalla wassalati wala tanamu alaihi pataksua lahu qulubukum. Jadi kata Nabi, lunakkan makanan-makanan kamu dengan berzikir kepada Allah dan membaca selawat. Jadi kita ini habis makan, bagaimana cara melunakkannya? Ternyata menurut hadis ini kita banyakin zikir dan baca selawat. Ya, banyakin zikir dan baca selawat supaya makanan kita itu akan cepat lunak dan hancur di perut besar, yaitu dengan zikir dan baca selawat. Kemudian larangannya apa? Kalau habis makan, wala tanamu alaihi, jangan langsung tidur kamu. Pataksu walahu qulubukum, maka hati kamu nanti akan keras disebabkan makan. Tidur itu nanti hati menjadi keras. Jadi habis makan banyakin baca zikir dan banyakin baca selawat supaya makanan itu akan cepat lunak di perut besar. Dan jangan tidur, karena tidur itu bisa menyebabkan qulubukum, ya hati kamu akan keras, ya disebabkan makan kemudian ditidur. Nah, ini yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cukup saya kira, nanti baru kitabus salam wal istizan wa tasmitil atis wa ma yata'allaqu biha. Mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin.
Bapak, saudara, jamaah yang dimuliakan Allah, ya, insya Allah nanti malam saya beserta jamaah sekitar jam 8 akan berangkat melaksanakan ibadah umroh. Ya, jadi nanti malam jam 8 saya ngundang nih kepada jamaah kalau yang ada waktunya nanti jam 8 malam tuh habis sholat isya kalau bisa kita kumpul di sini. Ya, sambil kita membaca pelepasan, ya, doa-doa terkait dengan pelepasan orang kalau mau berangkat haji atau mau berangkat umroh dan ziarah ke Rasulullah. Ya, insya Allah yang akan berangkat di antara jamaah kita nih, ada guru kita nih, Bapak Kiai Haji Bahrain, ya, beserta keluarganya. Kemudian Bapak, ya, Ahmad Syarif beserta istrinya. Nah, ini beliau di antara jamaah kita yang akan berangkat melaksanakan ibadah umroh. Nah, untuk itu, ya, ayo kalau yang ada waktunya nanti malam supaya bisa hadir sama-sama di sini kita melaksanakan acara pelepasan. Ya, mudah-mudahan Allah berikan keselamatan buat jamaah kita semuanya. Ya, mudah-mudahan yang belum berangkat insya Allah, ya, nanti Allah berikan kemampuan bisa berangkat melaksanakan ibadah haji dan ibadah umrah, apakah yang pertama, apa yang kedua, atau yang seterusnya. Ya, mudah-mudahan Allah kasih kita yang terbaik. Amin ya Rabbal Alamin. Saya kira ini, ya, mudah-mudahan doa-doa kita di pagi hari ini dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita baca Fatihah. Saya mohon doanya kepada para asatiz, para bapak, para saudara, mudah-mudahan kami rombongan diberikan kelancaran, diberikan keselamatan sehingga berangkat dalam keadaan sehat sempurna, pulang pun dalam keadaan sehat sempurna, tentunya membawa umroh yang mabrurah dan ziarah yang makbulah. Al-Fatihah ala tilkan niyah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika kama asnaita 'ala nafsik wa lakal hamdu hatta tarda. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna